Selamat malam teman-teman I Will. Kembali lagi dengan saya Sisi Asi di jam 12 malam. I Will Survive. Oke teman-teman I Will, malam ini kita kedatangan tamu yang cukup horor ya, dari Immanuel Jeremy. Apa kabar Immanuel? Baik. Seperti yang teman-teman I Will ketahui, kalau Jeremy ini adalah tiktokers dengan followers 2M dan kontennya horor semua. Betul. Ya. Luar biasa, dengan ada benda-benda aneh, benda-benda horor yang selama ini memang menjadi temannya untuk bikin konten nih. Betul. Nah, kamu kan kontennya horor nih ya, Jeremy. Pernah nggak ketakutan sendiri gara-gara lagi ngonten, atau memang tempatnya itu udah bikin kamu takut duluan? Ya kalau aku sih sebenarnya kalau ngonten itu ya bener-bener kayak awalnya tuh ngonten biasa aja. Cuma kebanyakan tuh pas setelah konten banyak merindingnya juga. Jadi 50-50. Jadi ngerasa pas ngonten juga merinding, pas selesai juga merinding juga. Karena emang aku kebanyakan syutingnya itu di malam-malam juga. Jadi tapi kamu kalau selama syuting itu timnya banyak atau memang kamu ngonten sendirian? Ya sebenarnya satu orang sih, timnya satu orang. Nah abis itu setelah kayak gitu banyak juga dari kejadian-kejadian yang aku alamin itu, tim aku satu orang ini juga kena kejadian horor yang aku alamin juga. Jadi setelah aku ngonten itu, aku merasakan banyak banget yang mungkin aku kayak mikir kok bisa, ini bener gak sih? Jadi contohnya misalkan kayak aku lagi habis ngonten malam-malam tuh, pagi-paginya tiba-tiba tuh langsung ada cakaran. Ya tim aku di sini dan aku kenanya di depan. Dan aku sebenarnya awalnya pas aku bangun tuh kayak, loh kok tiba-tiba ada cakaran. Kalau tadi malam tuh kayak aman-aman aja, nggak ada yang gatel, nggak ada yang kenapa-napa, nggak ada yang sakit, nggak ada yang... Bener, nggak ada yang sakit. Terus tiba-tiba kok pagi-pagi langsung kayak, loh kok ini kayak ada cakaran. Kok jadi kok merinding sendiri nih. Akhirnya aku langsung samperin tim aku itu untuk pastiin juga tadi malam tuh emang nggak ada apa-apa kan, kita nggak ada kejadian apa-apa, pas ngonten juga masih aman-aman aja. Tiba-tiba pas paginya itu pas aku tanya beneran dia juga ada ditunjukin. Oh, ada scars gitu ya? Iya, tapi emang awalnya dia juga nggak sadar. Cuma aku tanya ada gak gorisan? Ada, ternyata dia juga baru sadar. Padahal posisinya deket ya berarti ya, di tangan kanan? Kanan, kayak langsung kok ini kenapa nih? Padahal tadi malam tuh kayak biasa-biasa aja. Oh mungkin karena emang kontennya tuh emang sering nantang-nantangin. Iya. Kuntilanak, mana kuntilanak? Kayak gitu, mana pocong kayak gitu. Terus pakai lagu Ling Serungi di dua rumah, terus di belakang deket rumahku kan ada yang kebun angker itu, aku tantang-tantangin, mana sini kuntilanaknya, mana kuntilanaknya kayak gitu. Jadi setelah mungkin dari situ, jadi aku ngerasa kayak, oh mungkin dia beneran kepanggil nih. Tapi semenjak punya konten horor ini, kehidupan pribadi kamu nih ya, sebagai manusia biasa lah ya, itu sempat terganggu nggak dengan hal-hal yang kalau yang kayak gitu ada beberapa kejadian-kejadian yang menurut aku sih ini nggak masuk akal sih. Yang pertama itu yang contohnya kayak ya setelah aku bikin video itu yang viewsnya lumayan lah ya 20 jutaan, terus habis itu tiba-tiba pas setelah dari situ paginya ada belatung jatuh pas aku bangun. Dan itu udah aku cek semua plafon, nggak ada yang bolong, nggak ada yang bau, nggak ada, parfum ruangan tuh ada semua, wangi. Tiba-tiba ada belatung jatuh. Banyak tuh belatungnya? Satu persatu, orang rumah nggak ada yang tahu. Dan itu di pojok, satu titik doang. Dan aku bener, aku liatin, aku sampai pas jatuh pun, aku liatin, tek, nggak ada. Bolongnya nggak ada sama sekali. Sumbernya tuh nggak ada ya? Nggak ada. Itu jadi merinding juga ya. Bener-bener nggak ada sama sekali. Dan aku langsung kayak mikir, ini apa-apa disantet, apa gimana nih? Terus aku langsung kayak tanya teman-teman aku, ya mungkin mereka bilang katanya, ya entah itu santet, entah itu orang ada yang sirik. Jadi mungkin bisa dikiriman juga, atau apalah tuh mereka bilang kayak gitu. Tapi pada awal mulanya nih, memutuskan untuk oke, gue akan mendalami konten horor nih. Apa nih yang membuat kamu tertarik dengan dunia-dunia horor ini? Nah, awalnya aku kan gak kepikiran nih buat konten horor. Terus setelah adanya si boneka ini, terus aku jadi kayak penasaran nih untuk mendalami konten horor tuh sebenarnya. Awalnya kan aku takutan orangnya, awalnya takut banget, even nonton horor aja takut, sampai itu kebawa mimpi. Dan tiba-tiba sekarang jadi kreator horor. Dan pas aku ngerasain itu bener-bener kayak, kok
selama jadi kreator horor tuh jadi makin menantang. Udah mulai berani kayak ya keluar-keluaran sendiri, malam-malam kayak misalkan ngaca sendiri, nggak takut di depan kaca gitu. Bisa aku juga kadang agak sedikit takut karena kacanya aku tuh langsung ke ruang tamu yang aku konten. Jadi itu bener-bener gelap banget. Bener-bener gelap banget. Terus aku dulu ngerasa kayak, kayak takut ngeliatin karena aku seringnya gadang, jadi keluarnya tuh di jam-jam 2, jam 3 subuh. Setelah membuat konten, jadi semuanya berani, buat nonton horor juga jadi berani. Terus habis itu kayak misalkan kayak ke rumah-rumah hantu, event rumah hantu aja event aku takut dulu. Bener takut. Sekarang kayak ya udah bodo amat ya, aku juga tahu. Sekarang sesama horor gitu. Jadi kayak makin kebal gitu ya. Iya. Semakin didalemin makin kebal sama horornya. Bener. Karena kalau menurut aku sih ya, kayak orang makhluk halus itu kalau misalnya kita takut, dia malah makin ke kita. Makin berani. Makin berani. Tapi kalau kitanya berani, mereka yang takut. Tapi kamu pada dasarnya nih, kamu anak indigo kah? Atau memang punya intuisi terhadap makhluk halus? Atau apa? Sensitif dengan hal-hal seperti itu? Atau gimana? Memang bener-bener plong, memang nggak punya aku rasa apa-apa? Jujur nggak ada indigo, cuma emang karena vibes horor rumahku aja jadi agak-agak merinding. Kalau udah pas ngonten, apalagi nantangin setan-setan, pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain-lain. Pakai link serum gini, bobo kan banyak yang nantangin kan. Iya. Jadi udah aku lakuin ya banyak resiko-resiko yang harus aku terima sih pastinya. Nah, boleh ceritain nggak apa sih resiko-resiko yang udah kamu alami nih sejauh ini ya? Yang menurut kamu paling serem selain si belatung ini? Nah, yang pertama itu kalau pas aku ngonten di luar, itu ayunan gerak, perosotan gerak. Oh ya? Iya, terus tiba-tiba ada daun, aku lagi ngonten di sini tiba-tiba ya gerak juga. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa? Nggak ada. Penonton aku juga langsung kayak, loh kok bisa? Pada banyak yang komen, kok bisa gitu loh. Padahal jelas-jelas ya udah bener kosong sendiri, nggak ada siapa-siapa, aku shot semua. Kok tiba-tiba bisa gitu. Itu pas lagi tim aku juga lagi nggak ada. Karena kan nggak setiap video tuh aku butuh bantuan flash dan lain-lain, aku butuh lighting nggak terlalu juga karena aku bisa sendiri juga. Jadi sometimes dibantu juga buat lighting, kadang nggak juga. Jadi emang ya horor tuh emang menantang tapi seru kayak gitu. Kalau buat Jeremy ini ada nggak benda-benda keramat atau benda-benda yang bener-bener kamu temukan tuh yang nilai horornya tuh tinggi banget gitu? Nah ini dia. Ini dia. Nah ini kalau teman-teman di TikTok aku tuh manggilnya mereka Clarice, namanya Clarice. Iya. Jadi mereka tuh kalau misalnya aku live, mereka nanya itu siapa namanya? Namanya siapa? Clarice namanya. Nih gitu. Gimana nih sejarah kamu menemukan si Clarice ini? Ya awalnya emang sebenarnya ini boneka ya emang gak ada isinya. Cuma emang karena kalian aja yang bilang, aku jadi ngerasain kok jadi benar ada isinya. Oh gitu. Jadi kayak ngerasa kok ini dengan dibantu vibes my horror, terus dibantu dengan kalian ngomong tuh ada isinya. Mungkin followers aku juga bilang yang ada indigo, bang gue indigo gini tuh ada boneka lu tuh di isinya. Jadi gue ngerasa kayak ini beneran gak sih? Jadi awalnya ini dia boneka biasa ya? Sebenarnya? Boneka biasa. Cuma karena emang mereka yang mungkin entah itu yang indigo bilang ada isinya, jadi aku kayak mulai terbawa aja. Mulai percaya kalau dia memang ada isinya ya? Mulai percaya jadinya, jadi kok kayak, loh kok jadi beneran ada banyak-banyak kejadian-kejadian horor yang aku alamin. Ini kan sempat aku lihat di TikTok kamu tuh yang kamu banting bonekanya. Terus kursinya gerak. Nah, itu gimana tuh? Deg-degan banget nggak? Kaget ya, banget ya? Gini, pas aku lempar kan, awalnya aku mikir kayak, ini pasti nggak ada kejadian apa-apa tuh. Iya. Nah, pas tiba-tiba, pas dilempar tuh langsung kejadian langsung kayak, kok bisa? Iya. Aku langsung bilang ke teman-teman, kok ini bisa? Kayak gitu. di luar nalar ya sebenarnya. Iya, makanya aku jadi kayak, loh, kok ini jadi makin merinding, gue bikin video. Cuma karena itu jadi aku makin penasaran, pengen mencoba-coba challenge yang lain jadinya. Penasaran untuk nyoba yang hantu yang lain, jadi aku makin penasaran kalau ditantangin. Nah, tapi so far sama si Clarence ini, kamu ajak konten ke kebun segala macam itu, oh iya, dia gimana? Contoh, misalkan aku taruh dia di ayunan, udah dia ikutan jatuh sendiri ke bawah. Ayunan kan gini ya, harusnya kan dia jatuh ke bawah, cuman dia langsung ke bawah. Kan itu harusnya kalau misalkan emang karena gerak, pasti jatuhnya ke bawah dong. Kayak yang buat kita ayunan duduknya itu. Harusnya ke situ, tapi dia malah jatuh ke lantai. Ke samping? Ke samping. Aku langsung kayak, loh kok bisa gitu loh. Iya, jatuhnya kayak nggak masuk akal ya. Harusnya jatuhnya kan ke depan ya, jatuhnya ke samping. Benar, jadi jatuh tapi miring. Dia langsung kayak, loh kok bisa. Terus kalau misalkan aku taruh ini di perosotan juga, turun sendiri dia. Bener kayak main perosotan gitu. Bener-bener kayak aku langsung kayak, loh kok bisa nih boneka kayak begini sih jadinya. Tapi nih, semenjak kamu mempercaya bahwa si Clarence ini ada isinya, itu kamu sering interaksi nggak? Kayak ajak ngobrol atau... Iya, aku ada tuh di video aku coba dia tes ngasih susu.
ngasih susu karena kan aku penasaran aja. Penasaran kayak bener gak sih? Ya udah pas aku kasih susu netes. Jadi aku taruh begini di depan meja, dipakai lilin. Terus aku tantangin untuk, "Woi, coba dong minum, coba minum, coba minum. Kalau bener ada isinya bingung, minum kayak gitu." Tiba-tiba setelah aku lihat ke kamera, beneran netes. Banyak yang aku coba-cobain, terus misalkan kayak aku lempar dari lantai 2 itu, aku juga langsung kayak tiba-tiba lampu belakang mati sendiri. Tapi selama dengan Clarence ini, kamu pernah nggak kayak nggak sengaja ngegipin kalau Clarence tuh kayak, kayaknya tadi posisinya nggak begini, atau? Pernah sekali doang, itu pas waktu awal-awal 2022 deh kayaknya deh. Itu awal-awal yang pas mereka emang bilangnya lagi vibes lagi ada isinya pada booming, itu aku ngerasa kayak, aku taruh kursi sini, tapi tiba-tiba geser dikit aja. Langsung kok, ini kok tadi dia palanya begini, tapi begini. Dan juga aku pernah challenge itu, aku tidur sama dia. Aku tidur tuh ada videonya, aku challenge tidur malam Jumat, jam 12 juga. Terus aku tidur di sampingnya, begini, aku beneran tidur, tiba-tiba langsung gini sendiri. Sempet kayak ini nggak masuk akal, tapi ya lu terus melakukan hal itu berlanjut terus dengan challenge yang beda-beda. Bener, apalagi ditambah dengan, "Bang, coba kalau misalkan pakai lagu ini. Dan itu ditambah horornya banget dong, dengan lagu-lagu yang angker-angker gitu. Vibes-nya makin angker banget ya? Makin angker banget. Tapi menurut kamu nih, Jeremy, penasaran nggak sosok apa sih sebenarnya yang ada di dalam si Clarence ini? Atau kamu udah tahu dia bisa membayangkan, atau ada pernah datang ke mimpi atau apa? Oke, kalau kata Flores aku waktu aku tanya-tanya di live, mereka yang indigo, mereka melihat katanya ini anak kecil, dan itu anak kecilnya pas lagi ditabrak. Jadi mungkin pas waktu aku bawa kemana-mana, tiba-tiba ketabrak, nggak tahu, katanya masuk ke sini. Katanya begitu, katanya. Cuma anak kecil perempuan? Iya, katanya perempuan, anak kecil. Jadi benar-benar mirip merupai kayak dia, cuma nggak tahu, aku nggak nanya umurnya berapa, cuma aku kayak langsung, "Hah, beneran?" Terus kata yang Flores aku yang lagi live itu yang dia jawab, "Iya beneran." Kayak begitu. Jeremy, ini kan kamu di rumah tinggal sendiri nggak sih, atau sama keluarga? Ada orang tua. Ada orang tua. Nah terus gimana tanggapan sama keluarga itu apa setelah kamu mendalami konten horor nih, seperti apa? Apakah ada kejadian aneh terhadap keluarga atau saudara yang datang ke rumah, vibes-nya jadi beda atau gimana? Nah, bener banget. Karena udah aku membawakan dengan vibes horror kayak gitu, jadi mungkin semua saudara, apapun itu keluarga aku jadi ikut terbawa vibes-nya. Dengan, karena kan saudara-saudaraku juga aku share video-video aku kan. Dan mereka pas datang kok jadi kayak, loh, jadi kayak beda gimana gitu. Vibes itu kayak bikin merinding juga jadinya, karena aku juga lihat konten kamu katanya begitu. Ini kok jadi merinding, kok jadi beda, nggak kayak waktu dulu sebelum kamu kontenin rumah dan lain-lain. Tapi believe it or not, kan kamu sekarang kan kontennya horor nih. Itu sebenarnya magnetic buat kaum mereka buat datang, ya nggak sih? Percaya nggak? Kalau kata orang sih, karena emang aku dibawain horor terus, jadi ya pasti lama-lama ke bawah. Jadi mungkin apapun yang kita lakukan terlalu pasti ada akibatnya juga. Tapi anggota keluarga pernah kejadian juga? Pernah kena dampak nih dari konten horor kamu? Itu om aku. Itu aku pernah konten sama om aku. Jadi gini ceritanya. Om aku tuh lagi pipis subuh-subuh. Lagi pipis subuh-subuh. Terus tiba-tiba om aku tuh ngerasa opaku bangun. Opaku bangun, terus ngerasa kayak ketok-ketok pintu di kamar mandi. Siapa? Opa, kenapa? Bukannya lagi tidur. Terus pas dibuka nggak ada. Terus akhirnya malah Oma jadi penasaran juga, nih beneran nggak sih? Apa emang ini gara-gara si Jeremy bikin horor? Jadi kayaknya nakut-nakutin doang deh. Apa karena saya juga jadi halusinasi ya jadi? Iya, penasaran. Akhirnya dibuka pintu, nggak ada siapa-siapa. Terus Oma akhirnya tutup pintu lagi. Tutup pintu lagi, itu di samping toiletnya itu ada kamarnya Oma tidur itu. Dan itu diketok-ketok dari samping. Nah Oma jadi percaya bahwa ini dari kamar, berarti Opa nih. Dari kamar ketok-ketok. Pas dibuka, Opa lagi tidur juga, nggak ada siapa-siapa. Jadi makin merinding. Akhirnya Oma keluar ke ruang tamu buat aku konten. Setelah di situ, akhirnya dia ngerasa kayak, loh, kok kayak ada ngikutin. Akhirnya Oma ngerasa kayak itu dari atas, karena di atas itu ya ada gudang juga, yang gudang angker. Oh, di rumah tuh ada gudang? Ada gudang angker di belakang. Jadi itu naik lantai 2, di belakang itu ada
lurusan gudang itu yang benar-benar nggak kepake. Jadi event itu tamu juga datang kalau lihat gudang itu agak merinding karena emang nggak ada lampu sama sekali. Setelah Oma naik lagi ke atas, Oma masuk ke kamar yang di atas itu, masuk ke kamar, tiba-tiba Oma kekunci. Di kamar atas tuh ada toilet juga. Jadi Oma kelewat toiletnya nggak kekunci. Padahal jelas-jelas tadi dia masuk dari pintu kamar. Terus tiba-tiba akhirnya dia keluar dari toilet, keluar lagi untuk turun ke bawah. Tiba-tiba dari atas tuh ada ngetok-ngetok. Seakan-akan tuh kayak ngajak main sih hantunya ini ya. Terus akhirnya Oma penasaran naik lagi buat ngecek. Ternyata kuncinya malah jatuh. Terus tiba-tiba, loh kok tadi kuncinya kan di luar, kok malah kuncinya di dalam, sekarang jatuh di dalam. Balik lagi masuk, buka, ke bawah lagi. Pas paginya tanyalah ke Opa, tadi malam kau apa enggak sih? Atau saya yang mimpi atau gimana? Nggak ada, saya tidur. Loh, barulah nanya ke aku. Kok bisa sih tadi kayak gitu? Lah aku nggak tahu. Mungkin karena aku bawa manggil-manggil kayak gitu kali ya. Jadi ya keluarga juga pasti ada aja sih merasakan. Itu ada video juga sama Oma tuh. Karena dampaknya juga ya? Ada juga dampaknya. Tapi mereka nggak keberatan so far? Ya untuk saat ini ya karena dia mungkin lihat hasilnya jadi nggak keberatan sih kayaknya sih. Udah disupport ya? Udah disupport sih. Awalnya tuh pasti kayak ya udahlah ngapain sih horor-horor kayak gitu, ngapain gitu, bertolak belakang banget gitu loh. Ya udah akhirnya setelah udah lama-lama jadi ya udah terserah lah gitu loh. Yang penting jangan buat aneh-aneh aja, jangan buat yang menyindir sana sini. Yang penting tidak merugikan orang lain. Betul. Ya. Kalau di rumah selama masih di rumah masih aman. Nah, Jeremy nih selain boneka Clarence ini ada barang keramat yang lain nggak? Ada, alat prediksi hantu. Ini aku ada alat prediksi hantu yang biasa aku dipakai buat konten. Pasti kalian tahu lah ini. Aku beli dan itu aku direkomendasi sama teman aku yang YouTuber juga dan dia juga lihat dari YouTuber horor luar. Dan mereka pas waktu penelusuran ke tempat-tempat angker di luar pun mereka percaya kalau ini tuh benar-benar bisa mendeteksi hantunya. Jadi setelah itu akhirnya aku beli, akhirnya aku penasaran. Aku coba pas konten. Bisa mendeteksi ada makhluk halus tuh dari apa? Dari infrared atau apa? Jadi pas kalau misalkan dia, ini kita matiin dulu. Jadi kalau misalkan dia sampai ke merah ini, itu tandanya ada. Kuat berarti energinya? Iya, benar. Katanya tuh ada yang mengikuti kita energinya. Jadi jadi YouTuber-YouTuber itu percaya kalau misalkan udah sampai merah itu, ya itu berarti ada hantunya, ada sosoknya. Terus, itu kamu nyalain aja nanti dia lampunya akan pindah sendiri? Pindah sendiri. Ini udah nyala? Udah, tadi depan juga udah sampai agak-agak ke merah sih. Depan tadi itu. Depan ini? Iya. Cuma ini nggak tahu sih. Ini masih hijau sih. Masih aman ya? Masih aman. Boleh coba pegang? Boleh Kak. Mudah-mudahan nggak pindah ya kalau deket sini. Aku juga pakai itu merinding sih. Iya. Apalagi kalau malam-malam penasaran sendiri. Ini pernah yang sampai udah merah ya? Udah. Gitu cara kerjanya diginiin? Iya. Jadi kayak benar-benar penelusuran. Kalau misalkan kayak di HP kan agak sedikit kurang dipercaya. Jadi akhirnya aku beli inilah biar kalian semua pada percaya gitu loh. Iya. Terus ini pernah kamu pakai yang bener-bener sampai merah banget itu di mana? Di lantai 2 juga pernah, di gudang belakang juga pernah dekat kebun angker itu. Jadi kan kebetulan kamar aku tuh dekat kebun angker. Jadi aku ngonten pun pasti ada kejadian. Contoh lagi, aku pas ngonten video panjang di YouTube itu pas aku mau ngedit, itu benar-benar jelas ada suara orang baru bangun tidur. Wah, kayak gitu. Itu cuma 2 detik apa 3 detik. Dan aku langsung kayak, loh, kayak ngulet gitu. Ini siapa? Ini kan gue sendiri gitu loh, kok tiba-tiba ada suara. Wah, ini merinding lagi, apalagi di situ editnya pas di jam 4 subuh juga after dari ngonten. Dan terus kejadian aneh lagi di teman aku kena. Jadi aku waktu itu lagi waktu masih masa-masanya nge-zoom, itu aku nge-zoom sama teman-teman aku. Tiba-tiba aku ngerasa kayak, iya, emang lu kenapa tadi? Hah, Jer, lu ngomong apaan? Lu ngomong sama siapa? Lah, lu bukan tadi lu ngomong? Enggak, gua nggak ngomong. Lah, siapa anjir yang ngomong? Terus aku langsung, lu jangan bikin merinding deh, Jer. Serius, sumpah. Dan itu nggak kejadian 1 kali, kejadian berkali-kali. 4 kali apa 5 kali. Dan itu juga berlanjut ke, misalkan aku lagi telepon temen aku, ada aja pasti kayak gitunya. Itu nggak kejadian sering, nggak kejadian 1 kali, 2 kali, tapi sering. Oke teman-teman, baru aja kita dengerin pengalaman horor dari seorang Emmanuel Jeremy yang wow, dan ada boneka si Clarence ini yang cukup serem sih menurut gue ya. Walaupun lucu, cuma dari matanya juga Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton dan ngikutin
di jam 12 malam bersama aku Sisi Asih dan Immanuel Jeremy. Sampai ketemu lagi di jam 12 malam. I will survive.